Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan Awi Putra Channel. Sebelumnya seperti biasa ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sedulurku semua yang selalu setia dan stay tune, selalu menonton dan menyimak setiap video-video yang kami tayangkan. Dan jangan lupa ya, bagi sedulur-sedulur yang belum sempat subscribe, silahkan subscribe terdahulu ya, agar supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Dan juga jangan lupa tekan ikon loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke ya, untuk episode kali ini ya, yaitu saya ingin menyampaikan yaitu tentang hari baik di bulan Jumadil Akhir, yaitu bulan Desember 2023 dan Januari 2024 ya. Langsung saja akan saya rekapitulasi ya, tidak usah lama-lama, biar tidak usah biar tidak ribet lagi ya. Di sini sudah saya rangkum dan saya rekapitulasi, ada 8 hari baik. Namun sebelumnya ya, bagi dulur-dulur yang belum mengetahui tata caranya menghitung hari baik ini ya, terutama bagi dulur-dulur yang baru mengikuti atau baru mengetahui channel ini, silahkan disimak pada video-video saya yang lama ya. Di situ saya membuat tutorial tentang hari baik itu, tata caranya seperti apa dan caranya bagaimana, di situ sudah saya sampaikan. Nah, untuk video yang baru ini ya, saya tidak usah panjang lebar lagi, jadi akan saya langsung saja saya rangkum, ada 8 hari baik. Yang 4 itu hari baik yang paling bagus, dan nanti cadangannya ada 4 ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah hari baik yang pertama itu Sabtu Legi ya. Sabtu 9 Legi itu 5, jumlahnya 14, tanggal 1 Jumadil Akhir ya, 16 Desember 2023, ringkel godong, wukunya watu gunung ya. Terus Senin Kliwon yang kedua ya, Senin Kliwon itu Senin 4 Kliwon 8 ya, 10 Jumadil Akhir 25 Desember 2023, ringkelnya 1, wukunya wuku landep ya. Yang ketiga sekarang, yang ketiga itu hari baiknya Selasa Legi ya, Selasa 3 Legi 5 ya, jumlahnya 8, tanggal 11 Jumadil Akhir 26 Desember 2023, ringkel 1, wuku landep. Hari baik yang keempat itu adalah Jumat Wage ya, jumlahnya adalah 10, Jumat 6 Wage 4, tanggal 14 Jumadil Akhir 24 Desember 2023, ringkelnya masih 1 dan wukunya landep ya. Ini yang terbaik yang keempat, terbaik yang pertama ya, ada 4 yang paling bagus menurut saya. Nah, ini yang cadangan juga ada 4 gitu dulu ya. Yang cadangannya ya ada 4, yang kelima saya teruskan yang kelima saja. Ini alternatif ya. Yang keenam ini, yang kelima ya, hari baiknya itu adalah Rabu Wage ya, Rabu 7 Wage 4, jumlah 11, tanggal 19 Jumadil Akhir 3 Januari 2024, ringkel iwak dan wuku ukir ya. Nanti kita bahas.
untuk ringkelnya. Kenapa tidak boleh dan ini masih cadangan ya. Terus yang keenam Kamis Kliwon ya, jumlah 8, Kamis 8 dan Kliwon 8 ya, 16, tanggal 20 Jumadil Akhir 4 Januari 2024, ringkelnya iwak dan bukunya buku ukir. Yang nomor 7 Sabtu Pahing ya, ini netu yang paling besar sendiri ya. Sabtu 9 Pahing 9 ya, 18 itu tanggal 22 Jumadil Akhir 6 Januari 2024 ya, ringkelnya masih iwak dan bukunya buku ukir. Terus cadangan yang nomor 8 ya, Sabtu Wage ya, Sabtu 9 Wage 4 ya, jumlahnya 13, tanggal 29 Jumadil Akhir 13 Januari 2024, ringkelnya manuk dan bukunya grandil ya. Ini ada 8 ya, yang keempat itu paling bagus, yang keempatnya adalah cadangan, jadi jumlahnya 8. Nanti ya, mari kita bahas dari awal ya, kenapa ada yang paling baik dan kurang baik ya, maksudnya yang alternatif ya, mari kita bahas. Misalkan kalau kita hitungan berdasarkan keperluan masing-masing ya, karena dasar hitungan itu bermacam-macam dan banyak sekali ya teman-teman ya. Misalkan kalau kita mau pindah rumah, itu kita pakai hitungan dasar sandang, pangan, gedong, loro, pati. Biasanya yang kita ambil yang mana? Sandang, pangan, atau gedong, atau bejo ya, itu istilahnya seperti itu. Jadi nanti tinggal dihitung saja kira-kira yang pas apa gitu ya. Kalau misalkan untuk pindah rumah atau untuk membangun rumah ya, itu kita hitungan misalkan kalau bikin rumah ya, itu kita pakai hitungan kerto, yoso, candi, rogo, semboyong. Yang paling bagus itu biasanya kerto atau yoso. Candi juga boleh sebetulnya ya, candi juga boleh. Itu kalau rumahnya itu biasanya kalau untuk tempat yang biar agak rumahnya itu biar kelihatan berwibawa atau ngengkreng, itu boleh juga untuk digunakan juga boleh ya. Terus ada lagi yang untuk apa ya, tingkepan misalkan 7 bulanan ya, itu biasanya pakai hitungan sido, dadi, komo, wurung. Nah itu yang paling bagus, sido atau dadi. Terus untuk tentang hal yang ada hubungannya dengan melamar kerjaan misalkan, nah itu biasanya sido, dadi, pangkalan, wurung. Nah itu misalkan yang sido atau dadi. Terus ada juga untuk memulai menanam, misalkan menanam yang ada hubungannya dengan pertanian ya, itu oyot, uwit, godong, woh. Nah itu nanti tergantung jenengan yang ditanam apa ya. Misalkan kalau tujuannya untuk menanam umbi-umbian ya, berarti kita harus jatuh pada hitungan oyot ya, karena umbi itu tumbuhnya di dalam oyot ya, misalkan seperti itu. Terus kalau misalkan daun ya godong. Kalau misalkan untuk witnya atau pohonnya ya, kita harus jatuh pada wit supaya nanti tanaman kita bisa maksimal dan panen melimpah. Terus ada lagi untuk keperluan membeli hewan misalkan ya, itu biasanya kita pakai hitungan suku, watu, gajah, buto ya. Nah itu juga kalau menurut hitung-hitungan dino ya, yang dibuat untuk membeli hewan itu biasanya jatuh pada buto, pada gajah ya, maaf, itu biasanya pada gajah, supaya hewan ternak yang kita pelihara itu biar gemuk. Nah itu ya, betul ya. Jadi banyak sekali hitungan dasar, itu sangat banyak sekali, nanti tergantung jenengan ya. Misalkan Sabtu Legi ini nepunya jumlahnya 14, keperluannya apa, nanti dihitung cocok enggak, kalau enggak cocok ganti lagi. Senin Kliwon pas enggak, Senin Kliwon ini jumlahnya 12 ya, untuk keperluan misalkan membangun rumah, kerto, yoso, candi, rogo, semboyong, kerto, yoso, candi, rogo, semboyong, kerto, yoso. Nah ini berarti boleh Senin Kliwon ya, Senin Kliwon ya, ini boleh. Nah seperti itu cara hitungnya, seperti itu.
Terus yang ketiga Senin Legi itu jumlahnya 35 ya, jumlahnya 8 ya, 3 sama 5. Itu juga hitung dasarnya apa. Itu ya dulu ya. Jadi gini aja, langsung saya ulangi ya biar nanti nggak lupa. Hari baik yang pertama itu 1 Legi ya, tanggal 16 Desember 2023 ya, tanggal 1 Jumati Lahir. Terus yang kedua Senang Kliwon ya, 10 Jumati Lahir 25 Desember 2023. Terus yang ketiga Selasa Legi 11 Jumati Lahir 26 Desember 2023. Yang keempat Jumat Wage 14 Jumati Lahir ya, 29 Desember 2023. Cadangannya 4. Cadangan yang pertama Rabu Wage ya, 19 Jumati Lahir 3 Januari 2024 ya. Terus ini juga yang berikutnya Kemis Kliwon ya, 20 Jumati Lahir 4 Januari 2024. Yang ke-7 Sabtu Pahing 22 Jumati Lahir 6 Januari 2024. Dan yang terakhir cadangannya adalah Sabtu Wage 29 Jumati Lahir 13 Januari 2024. Ini ya betul ya. Juga sekali lagi saya ingatkan ya, tahun ini masih tahun Jimawal ya, tahun Jimawal. Terus windunya masih windu Sancoyo ya. Nah, karena di bulan Jumati Lahir ini Nogotan juga masih terletak di Tenggara ya, timur agak selatan Tenggara. Jadi kalau misalkan jenengan mau pindah rumah itu disarankan ditunda dulu ya, jangan menuju ke timur atau ke arah tenggara dulu. Kalau rumahnya barat misalkan ya, ditunda dulu. Sebaiknya nanti nunggu waktu bulan Syawal ya. Bulan Syawal itu adalah waktu yang tepat untuk pindah ke arah timur atau tenggara. Nah, itu bagus sekali kalau arahnya ke sana ya, bersih ya. Karena apa ya dilarang itu? Kenapa ya? Karena Nogotan itu sama dengan istilahnya itu adalah namanya sengkolo dulu ya, sengkolo atau sangkala. Kalau kita datangi ya, kita dari barat kita datangi sana, sama dengan kita itu mendatangi musibah atau mendatangi kolo ya. Tapi pada dasarnya semua itu juga tergantung pada keyakinan dan kepercayaan jenengan masing-masing. Tetap kita yang nomor satu tetap memohon keselamatan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menentukan segalanya buat kita ya. Tapi yang namanya manusia Jawa yang masih menganut aliran kejawen seperti ini, tentunya juga masih menanurikan ajaran Jawa seperti ini, khususnya hitung-hitungan Dino Jowo ya, yang berpatokan pada kalender Aboge. Itu ya betul ya. Nogo tahun, hati-hati ya, harus ingat. Terus juga misalkan jenengan mau apa ya, membuat rumah atau membuat fondasi rumah ya, membangun rumah itu peletakan batu pertama juga sama. Kalau bisa diawali di daerah barat dulu. Titik awal pertama di barat dulu ya. Di barat dulu, karena Nogotan masih di timur ya. Kita awal dari barat dulu, berputar sesuai dengan arah jarum jam. Nah, supaya apa? Harapannya juga kita nanti mendapatkan berkah dan mendapatkan keselamatan selama kita menempati rumah tersebut. Itu ya. Terus ini selain daripada itu, kita juga harus mengingat ya, untuk hari-hari yang tidak bisa kita gunakan sama sekali selain hari yang tidak berketepatan tanggal 1, itu ada namanya galengan tahun. Untuk tahun ini, untuk tahun Jimawal ini, galengan tahunnya adalah Jumat Pon ya. Jumat Pon itu tidak boleh sama sekali kita gunakan ya, betul ya. Selama 1 tahun sampai berganti tahun yang akan datang, tahun J ya, sampai suro ke depan. Ini untuk yang namanya Jumat Pon itu tidak boleh kita gunakan sama sekali, namanya galengan tahun. Terus yang kedua Pangreman Dino atau Sangaring Tahun, itu harinya adalah Kamis Pahing ya. Yang ketiga Jatingaran, itu namanya Minggu Pon
Nah, Jumat Pon, Kamis Pahing, Minggu Pon. Ini tiga-tiga hari ini, tiga-tiganya ini tidak boleh kita gunakan sama sekali dalam 1 tahun. Selain hari yang tidak berketepatan tanggal 1 ya. Itu tidak boleh kita gunakan. Ini harus ingat-ingat ya. Jadi jangan sampai itu keliru. Supaya kita nanti tetap mendapatkan ridho dari Allah dan juga mendapatkan keselamatan dengan sarana hitung-hitungan Dino Jawa Aboge seperti ini ya. Gitu ya betul ya. Jadi jangan sampai kita keliru sekali lagi. Nah, tadi sempat saya singgung ya, maaf saya ulangi ini untuk kenapa cadangan tadi itu hari baik yang keempat berikutnya kan ada namanya cadangannya 4 ya. Ini juga harus diingat-ingat. Ringkel itu yang paling bagus itu adalah ringkel uku dan ringkel godong ya. Ringkel uku itu ringkel benih ya, benih atau godong itu yang paling bagus. Ada 3 ya, ringkel 1, ringkel uku, ringkel godong itu yang ringkel yang paling bagus. Cadangannya ringkel iwak dan ringkel manuk. Maka di sini tadi walaupun di sini mulus, hitungannya mulus baik, tapi ringkelnya yang kurang bagus dulu. Ada ringkel iwak dan ringkel manuk. Nah, ini makanya kita buat cadangan. Jadi apa? Yang paling bagus ringkelnya adalah ringkel 1, ringkel uku, ringkel godong. Ini yang paling bagus. Cadangannya ringkel iwak dan ringkel manuk. Nah, sedangkan ringkel yang tidak boleh kita gunakan sama sekali itu namanya ringkel jelmo ya. Ringkel jelmo itu sama dengan ringkel naas ya. Naasnya manusia, jelmo itu manusia. Jadi untuk keperluan apapun kita tidak boleh karena ringkelnya ringkel jelmo. Walaupun ada seseorang mungkin yang tidak sengaja memakai ringkel jelmo ya, walaupun orang itu misalkan mau buka usaha karena ringkel jelmo ya, pasti ya, ini juga sering saya amati dan sering saya teliti ya, saya lihat itu biasanya setiap mereka buka usaha kebetulan pas ringkel jelmo, pasti usahanya pun juga tidak akan bertahan lama gitu ya. Harapannya jangan sampai kita seperti itu. Makanya kita harus tetap kita cari hari baiknya seperti apa, pasnya bagaimana. Itu ya betul ya. Nah, seperti itu. Ini sudah saya sampaikan banyak dan panjang lebar. Apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Barangkali bagi dulur-dulur yang kurang paham dan kurang bisa dimengerti, apalagi yang baru nonton ya, yang baru tahu channel ini, yang baru subscribe, bila mana ingin tahu lebih lanjut tentang hitungan Dino Jawa dan ingin belajar, bisa dilihat di video-video saya yang lama ya. Itu tata caranya, tutorialnya sudah saya buatkan. Nah, bila mana nanti juga kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jabarkan satu demi satu ya. Dan bagi yang mungkin belum sempat saya kasih jawaban ya, mohon maaf ya, karena waktu kita juga terbatas ya. Mungkin seperti itu yang bisa sampaikan ya betul ya. Semoga untuk hari baik di bulan Jumadil Akhir, bulan Desember dan bulan Desember 2023 dan Januari 2024 ini bermanfaat untuk kita. Bila mana saya dalam penyampaiannya kurang enak atau dalam penyampaiannya kurang pas kata-katanya, karena saya juga sebagai manusia biasa, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu.